Saya kira itu ibu-ibu, bapak-bapak. Mau istirahat dulu atau mau langsung? Barangkali ada kopi Langsung break aja, ya. Pak. Langsung aja saya Kopi kelamaan break. deg-degan. Nanti saya lamakan materinya, Pak, biar habis waktunya. Nah, sengaja saya mah biar biar Ibu Vera itu lebih lama gitu. Kan Tergantung Bu Vera. enggak, barangkali ada kopi break dulu, tapi masing-masingnya kopi. Kalau nggak ada kopinya Kopi tinggal break breaknya. Sambil ngopi aja, sambil ngopi ngeliatin saya ya, Pak. Kopinya sudah habis, Pak. Saya belum. Nah, baik kalau gitu silakan Bu Vera ya. Enggak. Baik, Bapak. Jadi langsung aja, Pak ya. Ya, terima kasih waktunya. Saya mulai ya. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Terusnya atau makanya ibunya pagi, semuanya pagi. Ini ketahuan kelaparan ini. Ini jam terakhir lagi mau masuk, kayaknya udah ada yang ngani ya. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Nah, dong, iya sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Wati pimpin doa, Nak. Ya, baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, biar pelajarannya dilancarkan dan dimudahkan, kita berdoa bersama-sama. Nanti mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Salam. Selamat siang. Ya udah ya. Terima kasih Wati. Ya. Wati gimana hari ini? Coba lihat teman-temannya, kanan kiri, Nurlela, siapa yang nggak ada atau bolos nih? Ada yang bolos nggak ini? Tadi pulang dari mana? Kayak kemarin si Ade kemarin kan pulang yang kedua nih, katanya sakit. Bener nggak Ade nih? Iya, Bu. Iya. Kantin Bu kemarin mah. Iya. Gimana Ya, Wati? bolos, Udah Bu. semua? Hadir semua, Bu. Oke. Ya udah di-set. Mantap dong ya, dan jaga kesehatannya selalu, besok-besok juga 100% nih kehadirannya. Nilai kehadiran itu termasuk penilaiannya, di Ibu juga seperti itu. Mungkin guru-guru lain pernah menyampaikan atau enggak, Ibu nggak tahu, tapi kalau di Ibu, salah satu komponen penilaian itu hadir, gitu ya. Jadi jangan karena Ibu bilang hadir, kamu datang duduk diam aja ya, tetap ada responnya ke Ibu kalau Ibu lagi ngajar. Oke, saat ini kita akan mulai pembelajaran kita produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, sebelum Ibu mulai, siapkan semua peralatannya. Nggak ada lagi buku-buku matematika, bahasa Inggris di mejanya. Silahkan disiapkan hanya buku produk kreatif dan handphonenya disimpan. Saat ini kita nggak menggunakan handphone. Nanti ada saatnya, seperti kemarin ya, jam pelajaran Ibu diskusi boleh digunakan. Handphonenya disimpan semua, jangan sampai nanti Ibu sita. Kalau Ibu Sita nanti itu jadi hak milik Bu Vera dan Bu Vera jual dan Bu Vera jadi orang kaya ya. Oke, Bu. Siap ya konsekuensinya. Ya, Bu. Oke, Bu. Siap, Bu. Hindari menyiapkan alat tulisnya. Ayo Rizwan siapin LCD-nya, Nak. Ibu tinggal siap tayang nih, menyiapkan Ibu tinggal nyolokin kabel ke laptop Ibu nih, Nak. Siap, Ibu. Terima kasih ya. Terima kasih buat Rizwan juga. Nanti yang nyiapin peralatan di setelah pembelajaran nanti jangan Rizwan lagi, Rizwan mulu gitu kan ya. Nah, Ya, Pak Uji aja, Bu. ya Pak Uji atau Didik Atau lah. Didik tuh, yang di pojok tuh duduknya. Iya, Bu. Siap. Ya, boleh, Bu. Saya Pak bantu. Uji aja Bu, ngantuk terus tuh Bu, Pak Ya, Uji. biar yang siapa yang ngantuk Pak nanti Uji. itu yang Bu suruh ya, biar pulangnya belakangan aja juga. Oke, siap untuk belajar sekarang. Ibu lihat sudah siap bukunya semuanya, sudah di meja dan Wati langsung aja Wati LKPD-nya dibagiin Nak, karena nanti di situ ada yang kalian harus catat poin-poin pertanyaan saat ada penjelasan dari Ibu. Dan nulisnya nanti di LKPD itu adalah di kolom diskusi. Kenapa di kolom diskusi Bu? Kalau ada pertanyaan nanti akan Ibu sampaikan, gitu ya. Boleh ya Wati ya, disampaikan ke semuanya. Pastikan semuanya dapat Baik, LKPD. Bu. Saya bagikan, Bu. Oke. Minggu lalu, ya terima kasih ya. Kita mulai saja. Minggu lalu Ibu sudah membahas materi mengenai pengertian produksi atau layanan usaha. Siapa nih yang masih ingat nih? Saya, Bu, ingat, Bu. Ade silakan. Ya, produksi adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi produk jadi atau produk yang setengah jadi. Itu, Bu, yang dimaksud dengan produksi.
Iya, produksi dan sebenarnya sudah kita praktekin juga ya kemarin ya. Kalau nggak tahu lagi, udah nggak ngerti lagi Bu. Balik lagi aja ke SD kita kayaknya ya. Oke, selanjutnya siapa yang masih ingat poin yang lain selain produksi? Saya Bu, tentang pelayanan prima. Ya, Ade kuadrat nih hari ini ya. Ayo Iya. silakan Ade. Pelayanan prima, ya ini melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan atau konsumen sehingga menimbulkan rasa puas. Itu Bu Ya, tentang jadi pelayanan prima. iya, jadi pada umumnya itu yang kita lakukan ya, perusahaan apapun itu mengadakan produksi untuk membuat barang atau memberikan pelayanan dalam pelayanan jasa. Itu yang minggu lalu. Apa hubungannya Bu sama pelajaran sekarang? Karena kita sekarang ini akan belajar mengenai media promosi pemasaran online. Setelah kita memproduksi, baik itu produk atau jasa, atau barang atau jasa, kita berharap agar produk ini bisa dipasarkan dengan baik. Caranya bagaimana? Ya kita tentu menggunakan promosi. Promosinya sesuai dengan perkembangan zaman dong ya, nggak promosi-promosi hanya di televisi sebagai media digital, nggak promosi di baliho doang atau ditempel-tempel di dinding-dinding orang lain gitu kan ya, bukan hanya seperti itu, sesuai dengan zaman ya kan, kita kan harus update, termasuk anak-anak ibu yang cakep-cakep ini ya kan, semuanya Halo. update. Nah sekarang kita Ya, masuk Bu. media promosi pemasaran online. Kalau Ibu sebutkan media promosi pemasaran online, yang kebayang di pikirannya apa sih? TikTok Bu. Saya Bu bisa jadi TikTok TikTok. Bu yang kekinian sekarang. Micet, micet. Dik Pausi. TikTok, Rizwan, Ya. micet. Apa itu micet? Ibu baru dengar Rizwan. Nanti Rizwan bisa jelasin ya. Kalau TikTok mah Ibu punya, anak Ibu suka TikTokan soalnya. Ya, jadi udah tahu ya gambarannya. Berarti yang kita gunakan salah satunya adalah media sosial, baik itu TikTok, baik itu Instagram mungkin ya, yang sekarang banyak yang digunakan. YouTube Bu, YouTube. YouTube juga Facebook termasuk. Bu, Facebook bersponsor bisa. Apalagi ada lagi yang lain nggak? Facebook Bu. Facebook, kemudian Instagram. ada lagi Instagram. Hanya itu aja kah? YouTube Itu bisa kan Bu. bentuk dari media sosial ya. YouTube, Facebook, Instagram. Kalau kalian bayangkan YouTube yang kebayang apa? Ibu sembari menyiapkan slide-nya dulu ya. Nah, itu tadi hal-hal yang terkait dengan media promosi pemasaran online. Dan sekarang apa tujuan kita mempelajari hal tersebut? Yang pertama itu agar kalian bisa memahami apa yang dimaksud atau pengertian dari media promosi pemasaran online. Kemudian yang kedua, kalian bisa menggambarkan bentuk pemasaran dari online, media promosi pemasaran online. Yang ketiga, kalian bisa menganalisis alat dan bahan yang kita butuhkan saat menggunakan media promosi pemasaran online. Dan yang terakhir tentu saja yang paling diharapkan ini, kalian bisa membuat media promosi pemasaran online sesuai dengan kebutuhan. Ya, oke. Saya coba ya Bu ya. Sampai sini paham ya untuk tujuannya. Jadi nanti kalau tujuannya nggak tercapai bagaimana? Ya berarti Paham Bu. Paham, Bu, paham. pelajaran kita hari ini berarti nggak maksimal kayak gitu ya kan? Oke. Nah sekarang sebelum Ibu mulai slide-nya, Ibu mau kasih tahu dulu cara pembelajaran kita hari ini. Kalau biasanya kan Ibu semua nih ya, Ibu yang ngomong, Ibu yang jawab. Jadi fokus ke Ibu semua. Kalau hari ini kita akan melakukan yang namanya student-led review session. Nanti apa itu artinya? Yang pasti itu peran Ibu akan digantikan oleh satu orang di antara kalian. Untuk lebih jelasnya nanti Ibu jelaskan. Yang penting pekerjaan kalian sekarang apa? Satu, dengerin Ibu saat menjelaskan di media PowerPoint, dan kalau ada pertanyaan dari Ibu boleh dijawab. Yang kedua, kalian mencatat di LKPD, di bagian diskusi. Ibu kan buat situ banyak space-nya ya. Di bagian diskusi itu buat pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika Ibu menjelaskan. Nah, nanti LKPD ini yang akan kita diskusikan. Jadi intinya itu dulu. Nanti untuk teknisnya bagaimana, diskusi kelompoknya siapa, itu nanti setelah penjelasan dari Ibu. Bisa semua paham? Paham ya? Paham Bu. Oke. Baik, jadi Ya, sekarang Bu. siapkan LKPD dan meja, juga disiapkan itunya, apa namanya itu, alat tulisnya. Udah kelihatan belum di ituan kalian di layar? Sudah Bu, sedang proses. Sebentar ya. Lama banget loadingnya.
Sudah terlihat? Layarnya sudah terlihat belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Apa yang Udah, Bu. apa yang kelihatan? Warna hijau. Hijau samping. Warna hijau ada orangnya. Apa yang Ada orang, Bu. Iya. orangnya ngapain? Bawa speaker. Bawa toa. Iya. Nah, ini ya, jadi ini yang menjadi materi kita hari ini, yaitu media promosi pemasaran online atau disebut juga online marketing media promosi. Jadi slide seperti ini ada media satu. Kemudian kita melihat apa itu pengertian media promosi pemasaran online. Ayo, Rizwan coba baca nak. Kamu jangan senyum-senyum aja, kayak lagi jatuh cinta Rizwan. Ayo. Iya, Bu. Silakan dibaca nak yang kelihatan di layarnya. Betul, pengertian media promosi pemasaran online. Aktivitas memperkenalkan produk atau jasa melalui jaringan internet. Jadi, seperti itu, Jadi Bu. di sini sesuai dengan yang Ibu bilang tadi ya, pemasaran media promosi pemasaran online ini kita bisa gunakan kalau kita punya jaringan atau internet. Kalau nggak punya jaringan ya nggak bisa jalan programnya, nggak bisa jalan promosi kita seperti itu. Produk atau jasa yang kita hasilkan tidak bisa dikenal orang lain kalau tidak ada jaringan atau internet. Sampai sini ya. Sampai sini sudah mengerti semua atau ada yang mau ditanyakan? Mengerti, Paham Bu? semua ya? Sudah Ya, paham. karena Ya, betul. ini kontekstual banget ya, sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Apa sih manfaat dari media promosi pemasaran? Nah, yang pertama itu manfaatnya adalah meningkatkan value produk. Jadi sini pernah nggak kalian tuh mengetahui sebuah produk yang sudah dijual sejak lama? Mungkin ada produk tertentu, dibayangkan aja di pikirannya. Namun ketika ada promosi yang bersangkutan dengan produk tersebut, kalian langsung membelinya. Oh, ada ini, produk ini langsung dibeli gitu. Nah, itulah the power of promotion yang bisa didapatkan ketika kita melakukan kegiatan promosi. Jadi nilai dari semua produk atau jasa yang kita miliki itu menjadi meningkat. Selain itu, dengan promosi, kita juga dapat mengubah pandangan customer terhadap produk atau jasa yang ditawarkan yang menyebabkan trust atau kepercayaan mereka itu. Dan kita untuk melihat produk yang atau jasa yang kita itu yang pertama ya. Itu Rizwan suaranya nak. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah mendapatkan banyak calon customer. Ini ini tentu saja tanpa dikasih tahu pun di sini udah tahu ya, tujuannya pasti ini biar banyak calon customernya gitu ya. Nah, di sini salah satu tujuan promosi yang paling penting itu menjangkau lebih banyak customer, sehingga dengan demikian kita keuntungan kita semakin banyak pula apabila calon customer ini berubah menjadi customer. Dari sini masih calon customer dibilang ya. Nah, kemudian di sini kalau sudah mendapatkan banyak calon customer itu harapan kita dengan promosi ini calon customer ini menjadi customer yang baik, bahkan yang loyal, bahkan yang melakukan repeat order seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah mengingatkan akan produk kita. Jadi bisnis yang kita miliki pastinya memiliki banyak pesaing ya, bisnis apapun itu saat ini, entah itu kuliner, entah itu di bidang lain ya. Oleh karena itu, media kita untuk mengingatkan customer bahwa produk atau yang terbaik dan terpercaya adalah produk atau jasa dari perusahaan kita. Sebagai contoh, kita menjual lampu tidur yang menjadi pesaing kita. Nah, dengan melakukan kegiatan promosi ini harapan kita, customer akan ingat nih bahwa lampu tidur yang itu ingat langsung perusahaan kita, produk yang kita hasilkan, ya. Yang proses transaksi. Bisa aja orang tertarik dengan promosi yang kita buat. Nomor 4 ini nggak terjadi, harapan kita capai, ya. Kita dapatkan dari media promosi adalah membujuk customer untuk melakukan atau closing. Setelah mereka
atau nilai dari produk kita melalui promosi yang kita lakukan atau kepercayaan mereka sudah meningkat, ada ketertarikan terhadap produk kita, maka dengan promosi itu bahwa customer akan membeli atau menggunakan jasa yang kita miliki, membeli produk kita atau menggunakan jasa yang kita miliki, seperti itu ya. Yang terakhir, memberikan informasi yang dibutuhkan. Sakit mah gitu, apalagi cewek-cewek nih yang diet-diet yang langsung nih sakit mah, pasti pengen ya jadi di sini bertujuan untuk menyampaikan informasi produk seputar jasa, hingga mulai dari nomor kontak website atau bisa di dan jasa yang kita hasilkan tersebut. Jadi informasinya lengkap. Inilah manfaat media promosi pemasaran online secara umum. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Lagi terkantuk-kantuk. Mungkin Lela, ada Lela nggak? Lela. Ada Bu. Kedengaran nggak suara Iya Ibu? Bu. Mana Nurla kamu? Nih. Nah, menurut kamu nih, Nurla kamu tuh lagi apain, Mak? Ini Suaranya putus-putus saya. kok putus-putus? Ini suara Ibu padahal udah dengan indah Ibu keluarkan loh. Cek, udah kedengaran? Cek. Wah, Jelas sekarang tuh. bagus sekali. Ini suara Indah. doang nih kedengaran nih. Sudah Bu. Makin keras baru Sudah, Bu. Apa bisa itu? Nah, ini jelas nih. Ada yang sabotase jaringan Ibu ini berarti. Nah, menurut Fauzi si kayaknya di sini Lela, coba di antara 5 manfaat ini, yang paling terakhir tadi kalau dengerin ibunya, ini nggak berurutan nih buat sengaja. Yang paling akhir itu yang menjadi manfaat, bisa dikatakan sebagai tujuan juga di sini. Nah, menurut si Nurlela, pendapat orang-orang kan beda ya. Yang paling terakhir yang diinginkan, yuk. Apa Bu? Ayo, Nggak siapa yang bisa dengar. dengar? Coba yang bisa dengar suara Ibu siapa jelas? Jelas nggak di sini? Saya Bu. Sekarang Jelas Bu. Manfaat Coba. yang kelima itu Coba, adalah Neng. memberikan informasi yang dibutuhkan customer Bu. Itu Ade, yang lain? Yang nomor 2 Bu, mendapatkan banyak calon customer. Iya, yang lain? Meningkatkan value produk, siapa? Bu. Nomor 1. Meningkatkan value Iya. produk. Itu menurut Dik-Dik. Yang lain nggak ada? Habis? Iya. Nanti ini merupakan tugas termasuk nanti di LKPD-nya ya. Itu suara siapa? Saya Bu Suaranya juga menunjuk doang itu. Nurlela. Tadi kalau didengerin suara Ibu, kalau suara Ibu jelas tadi mungkin sampaikan ya, mungkin jaringannya itu di langit itu ada apanya sehingga suara Ibu nggak jelas. Nanti ini Ibu kembalikan ke kalian, Ibu akan masukkan di LKPD juga nanti salah satunya adalah ini. Yang mana di antara manfaat media ini yang menjadi tujuan akhirnya atau manfaat akhirnya yang diperlukan. Oke ya. Ibu next ya. Nah, kita masuk ke jenis-jenis media promosi. Kalau suara Ibu kira-kira putus atau kira-kira tidak jelas, tolong langsung dikasih tahu ya. Jangan Ibu capek cuap-cuap, kalian nggak dengerin. Nah, jenis-jenis media promosi di sini, yang pertama yaitu media sosial. Apa itu media sosial? Sebentar akan kita pelajarin. Dan hari ini, materi kita ini, jenis-jenis media promosi, akan Ibu bagi menjadi 4 bagian, dan kita pelajarin hari ini hanya
bentuk media sosial saja, walaupun tetap Ibu jelaskan 4-4-nya dulu. Lihat baik-baik ya. Nah, kalau untuk media sosial ini, kenapa kita gunakan? Karena ini salah satu atau peringkat teratas saat ini jenis media promosi online yang paling diminati, yang paling banyak diminati dan digunakan oleh perusahaan. Nah, media sosial ini tentu bukan hal yang asing lagi. Kayak tadi di awal Ibu udah tanya apa aja, Instagram Bu, TikTok Bu, semua nyebutin dalam hal media sosial. Jadi media sosial ini menjadi salah satu jenis media sosial untuk promosi secara gratis dengan memproduksi konten secara rutin atau menggunakan layanan iklan berbayar seperti Facebook, Instagram, TikTok tadi untuk menjangkau target pasar yang lebih luas dan lebih tertarget. Dengan cara ini, kita diharapkan akan mendapat exposure yang besar, mengingat pengguna media sosial itu hampir seluruh dunia saat ini. Jadi, kalau ada sinyal internet, pasti orang menggunakan sosial media, kecuali di hutan ya. Bahkan di hutan pun ada sekarang. Kalau nanti kalian lihat ada keluarga Kalewe di Kalimantan, itu di hutan, tapi mereka menggunakan jaringan internet. Itu juga bisa ya. Nah, kemudian hampir seluruh dunia menggunakannya, jadi bisa dibayangkan berapa banyaknya calon pembeli potensial yang dapat dijangkau melalui media sosial. Nah, jenis media promosi yang kedua itu adalah situs pencarian Google. Ya, selain untuk mencari informasi, Google juga sering digunakan untuk memasarkan bisnis. Kita dapat melakukannya dengan Google Ads. Ya, layanan ini adalah jenis media promosi berbayar yang bertumpu pada mesin pencari Google. Jadi nantinya iklan Google Ads akan bekerja berdasarkan kata kunci. Untuk bisa menggunakan jenis media promosi yang satu ini, kita harus menentukan kata kunci yang relevan dengan produk atau jasa yang kita hasilkan. Jadi saat ada pengguna mesin pencari Google tadi ya, mencari dengan kata kunci, jadi iklan kita akan tampil di hasil pencarian. Kemudian berikutnya blog atau website untuk bisnis. Nah, dengan membuat artikel dengan gaya menjual secara halus, itu biasanya kalau ada di blog ya. Jadi para pembaca itu bisa terpengaruh untuk membeli produk yang kita jual, dan itu dilakukan bisa di seluruh artikel yang kita gunakan. Apalagi saat ini ya, banyak orang yang sangat suka membaca di internet. Kalau buku udah jarang dibaca ya, dan memperhatikan blog-blog atau web dengan bahasan-bahasan yang menarik. Jadi di sanalah kesempatan besar para produsen, termasuk kita, untuk memakai blog dan web sebagai alat promosi. Kemudian di sini kita bisa membuat konten yang dapat menarik traffic ke halaman website atau produk kita. Selain itu juga nanti ada iklan berbayar yang dapat dipilih untuk menjangkau lebih banyak pengguna. Nah, blog atau website ini mungkin kita bahas lebih dalam lagi untuk pertemuan berikutnya. Nah, yang berikutnya atau yang terakhir adalah marketplace. Marketplace, siapa yang tahu nih contoh marketplace apa saja? Kalau tadi sosial media semuanya bisa. Marketplace siapa yang bisa? Shopee, Bu. Shopee, Bu. Tokopedia. Terus JDID. Tokopedia, apalagi? Blibli. Lazada. Oke, semuanya pengguna marketplace kayaknya ini ya. Nah, di marketplace ini tadi dikasih tahu ya. Jadi di sini juga kita bisa menggunakan media untuk melakukan promosi. Kita dapat menggunakan layanannya atau fitur yang disediakan ya, seperti iklan berbayar untuk memasarkan produk. Jadi bukan hanya untuk belanja doang, tapi untuk promosi juga bisa. Ya, dan dengan menggunakan layanan ini nih, produk kita akan lebih sering ditampilkan. Kita juga mendapat kesempatan menarik pembeli menjadi lebih besar, ini yang diharapkan ya. Kemudian nanti kita juga tetap lebih leluasa mempromosikan produk. Walaupun nanti beberapa kan nggak usah ngeluarin biaya kan, kayak kita di Shopee gitu. Kita buat iklan. Sekarang bahkan udah ada layanan Shopee yang baru. Tahu nggak sih kalian? Kalau Ibu pengguna Shopee, yang lain Ibu nggak pakai, nggak tahu. Jadi tahunya Shopee doang Ibu, marketplace. Jadi di situ memang jelas gitu iklan-iklannya. Yang kita butuhkan apa nanti dia langsung terkait gitu. Jadi itu promosi melalui Shopee atau marketplace seperti itu Ibu rasa sangat efektif. Jadi di situ nanti ada yang kita bisa memaksimalkan promosi kita dengan biaya, bahkan tanpa biaya sekalipun. Itu ya, itu kegunaan marketplace. Sampai sini ada yang mau bertanya? Atau sudah jelas semua? Kalau ini Mbak Bu, materinya gampang Bu, kita semua jelas bisa gitu kali ya kayaknya. Jelas Bu. Oke. Jelas. Yakin ya, nanti kalau Ibu banyak udah bisa semua. Nah, kita bahas hari ini yang media sosial.
Apa itu media sosial? Coba si Pauji baca, Pauji, media sosial itu apa? Media sosial adalah sarana untuk berbagi informasi teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain dengan perusahaan, Bu. Ya, ini maksudnya dengan perusahaan atau dengan instansi juga ya, badan seperti itu ya. Jadi sarana berbagi informasi teks, baik itu gambar, video, audio dengan satu sama lain, antara satu orang dengan yang lain atau ke perusahaan atau badan. Jadi kalau nggak tahu media, seperti tadi Bu bilang, kalau nggak pakai media sosial sama dengan Wiro Sableng. Tahu Wiro Sableng nggak kalian? Tahu nggak? Kenal Wiro Sableng atau Wiro Sableng nggak? Nggak zamannya lagi ya. 212. Tuh, apa kenapa Ibu bilang kalau nggak tahu media sosial sama dengan Wiro Sableng? Siapa yang bisa jawab? Situ gendeng. Kenapa ada pertanyaan pernyataan Ibu kalau nggak pakai sosial media sama dengan Wiro Sableng? Artinya apa? Karena dia nggak pakai internet kan? Nggak pakai sosial media. Jadi kalau ada yang nggak pakai sosial media di hari gini, minimal WA ya. Kalau Ya, Bu. Kalau WA juga nggak pakai, udah terisolasi kayak gitu. Oke, jadi di sini kita bisa lihat jenis-jenis media sosial. Media sosial tadi yang kalian sebutnya. Cuman Ibu bahas di sini hanya yang paling teratas yang bisa kita gunakan untuk media promosi. Yang pertama itu YouTube. Semua tadi sudah pakai YouTube, bahkan YouTube ini bisa kita gunakan tanpa ada akunnya, ya kan? Kemudian yang kedua Facebook, kita tahu ini akun pertemanan. Twitter juga hampir mirip akun pertemanan, mungkin fitur-fitur atau lain yang berbeda. Instagram juga dan TikTok. 1, 2, 3, 4, 5 jenis ini yang sekarang lagi tren, lagi digunakan banyak perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasanya. Kalau kalian analisis nanti, pengguna Facebook dan YouTube itu terbanyak pengguna Facebook. Tapi untuk media promosi ini YouTube dianggap lebih menjangkau lebih luas. Ya, kenapa? Karena Facebook memang kegunaannya biasanya seperti Ibu bilang tadi untuk pertemanan, walaupun penggunanya lebih banyak. Nanti bisa kita analisis kenapa ya YouTube ini lebih banyak penggunanya untuk promosi, lebih efektif kayak gitu ya. Nah, kemudian Twitter ini biasanya kalau kita ada berita terbaru, kayak kemarin ada berita KDRT itu artis tahu lah ya. Nah, di Twitter tuh langsung blek langsung berita itu semua. Jadi viralnya cepat banget kalau di Twitter dibandingkan yang lain. Ya. Kemudian kalau Instagram ini kekuatannya mungkin di foto, ya. Kalau TikTok itu ini lebih ke kondisi kehidupan sehari-hari. Apa-apa bisa langsung dibuat video, langsung dibuat di TikTok, diupload di TikTok, langsung viral, langsung bagaimanapun tanpa kita perlu tahu pencahayaannya misalnya kayak gitu atau apa, bisa aja dia viral di TikTok. Nah, ada keuntungan, ada kelebihannya, dan juga ada kelemahan masing-masing. Sebentar akan kita lihat apa-apa saja yang menjadi keuntungan dan kelemahan beberapa jenis media ini, dan kita lihat contohnya. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyain nggak? Sudah, Bu. Tidak. Paham. Oke, paham ya, jelas ya. Next ya. Nah, di sini media promosi pemasaran online menggunakan YouTube. Nah, kenapa orang menggunakan YouTube? Ada kelebihannya. Yang pertama, seperti tadi kita tahu, faktor pengguna yang besar. Seluruh dunia itu menggunakan YouTube, ya. Kemudian di sini, dalam pandangan bisnis, kalau sudah penggunanya besar, itu menjadi sebuah keuntungan yang besar. Bayangkan kalau kita bisa mengubah pengguna YouTube itu menjadi pelanggan kita atau customer kita, ya kan? Tentu saja hal ini memerlukan usaha. Perlu usaha bagaimana mengkonversi tadi pengguna YouTube tadi menjadi pelanggan kita yang baru. Namun setidaknya dengan YouTube kita mendapatkan pangsa pasar yang cukup besar. Yang kedua, promosi yang lebih komunikatif. Ya, jadi di sini kan setiap konsumen itu pasti akan terkesima dengan promosi yang tepat, komunikatif dan juga jelas, detail gitu kan. Nah, promosi yang dilakukan secara langsung berbentuk gambar, video dan sebagainya itu bagaimana kita menjalankan bisnis dalam menghasilkan sebuah produk, bagaimana kita menjelaskan produk yang kita tawarkan. Nah, melalui YouTube ini lebih komunikatif, artinya menempatkan konsumen itu seolah-olah turut berada dalam video promosi kita. Itu kekuatan YouTube.
Karena di YouTube mengedepankan video seperti yang Bu bilang tadi ya, dan video di YouTube itu jarang yang asal. Pembuatannya biasanya lama kayak gitu kan. Dan di sini setelah orang merasa mereka berada dalam video promosi ini, jadi kita harapkan mereka itu tertarik akan produk kita. Itu untuk kelebihan YouTube. Selain kelebihan ada kekurangan, sama kayak kita ya, ada kelebihan ada kekurangannya. Yang pertama itu memerlukan persiapan yang lebih panjang sesuai dengan tadi kelebihannya. Biasanya kita memerlukan persiapan yang lebih panjang itu kenapa? Ya karena kita membutuhkan konten yang menarik. Membutuhkan pemikiran, pemeran-pemerannya siapa aja, produknya ditampilkan bagaimana, jadi persiapannya panjang ya. Kemudian modal awal yang lebih besar, sehubungan dengan yang tadi, modal awalnya lebih besar untuk apa Bu? Ya bisa aja membeli perangkat untuk membuat video atau menyewa talent ya, bisa aja artis terkenal kamu buat, ini adalah tape terenak kayak si Pauji di pembelajaran sebelumnya, tapi saya 80.000 Bu, ya kalau talentnya membutuhkan biaya yang besar untuk dibiayain, ya otomatis biaya produksinya naik kan. Nah, terus habis itu yang diharapkan apa? Banyak yang mengenal produknya, banyak yang menggunakan atau membelinya. Itu yang menjadi kelemahan YouTube. Oke. Dan kita akan melihat contoh promosi pemasaran dengan YouTube. Sampai sini paham dulu ya, kelebihan dan kelemahannya ya. Atau ada yang lain yang merasa, Bu, YouTube seperti ini, Bu, seperti itu, Bu, gitu. Adakah? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya. Oke, kita lihat contoh promosi pemasaran online dengan YouTube. Coba lihat di slide ya. Semoga ini tayangnya oke. Kalau nanti suaranya kurang jelas boleh dikomplain ya. Janji itu butuh komitmen yang asli. Gambarnya tidak muncul. Komitmen asli yang bersungguh-sungguh. Untuk peduli, untuk berbagi. Dan komitmen yang asli pasti tepati janji. Seperti JDID memberi yang asli tanpa kompromi. JD dijamin ori. Oke, bisa menikmati videonya nggak semua? Atau ada yang loading, ada yang terlambat, delay? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Aja, Bu, tadi. Oke, mantap. Dari sini juga kalian bisa lihat ya. Di sini itu penelayangan iklan. Ini JDID ini merupakan salah satu iklan terbanyak ditonton di YouTube. Nah, nanti kalian boleh tambahkan di analisis kalian. Tadi kan sudah Ibu bilang ya, di LKPD itu kalian pegang sekarang buat di kolom diskusi apa yang pengen kalian tanyakan. Termasuk analisis ini mungkin, kenapa iklan JDID ini banyak ditonton di YouTube dibandingkan segitu banyaknya iklan di Indonesia ini, gitu ya. Merupakan ini salah satu trending gitu ya. Coba dianalisis, nanti boleh diskusikan dengan temannya. Boleh dimasukkan di kolom LKPD-nya seperti itu ya. Oke, ini untuk iklan JDID, Ibu rasa kalian sudah paham ya maksudnya apa? Paham nggak tujuannya apa di sini? Berarti kita menggunakan marketplace JDID untuk belanja, kayak gitu kan? Tujuannya itu kan agar kita mendownload aplikasi ini dan menggunakannya untuk kehidupan kita, untuk keperluan kita, gitu ya. Oke, next ya. Nah, yang kedua, Ibu pilihnya yang Instagram. Kenapa Instagram? Karena sekarang semua yang Ibu tanya, kemanapun itu, termasuk kalian juga di kelas ini tadi Instagram. Di kelas lain juga, apa yang punya Instagram? Apa yang punya Instagram? Mungkin ada yang punya Facebook, tapi jarang. Mungkin ada yang punya Twitter, tapi nggak semua. Tapi kalau Instagram, hampir Ibu bilang 100% siswa di kelas ini dan di sekolah ini menggunakan Instagram. Nah, untuk media promosi sendiri, ini alasannya ya. Pemilihan Instagram itu yang pertama itu gratis. Gratis ya. Kenapa gratis? Kita tidak perlu keluar uang, hanya cukup mendownload aplikasinya aja atau kita buka situsnya ya. Tidak seperti kita menggunakan website untuk promosi, kita harus menyewanya.
dengan foto yang bervariasi. Jadi untuk online shop pengguna pemula ini bisa digunakan. Itu alasan pemilihan yang pertama untuk media promosi. Yang kedua itu banyak penggunanya. Seperti tadi Bu bilang, hampir 100% ya di sekolah kita ini, baik kelas 10, 11, 12, bahkan di luar sana, semua pengguna Instagram. Yang ketiga, mudah dioperasikan. Karena kemudahan yang disuguhkan ini, menjadi Instagram itu cepat menarik minat masyarakat untuk menggunakannya. Seperti memposting foto, memberi video, memberi like, memberi komen, dan sebagainya. Dan di sini tadi yang Ibu bilang itu, media utamanya itu adalah berupa foto. Ini Ibu typo di sini ya, media utamanya berupa foto. Makanya kemana-mana kalau diajak main kan, ayo kita makan di sini. Nggak keren di situ tempatnya, ke sini aja, ini Instagramable gitu kan ya. Nah, sama seperti di sini, kita menggunakan media Instagram itu berpromosi, pasti kita mencari foto yang terbaik, angle yang terbaik gitu ya, angle yang terbaik, pencahayaan yang terbaik. Nah, kelemahannya apa? Ini harus rajin update. Kalau aja sekali aja kamu buat, ya hilang aja dia gitu. Hari ini kamu tapenya si Pauji tadi nih, dibuat di postingannya atau dibuat di story-nya. Habis itu kan, apalagi kalau di story ada waktunya kan, hilang. Kalau dibuat di feed-nya itu udah ini sama orang, ketimpa sama punya orang gitu. Jadi harus rajin update. Yang kedua, spamming ya. Spamming ini biasanya di kolom komen tuh banyak yang spamming tuh. Tapi bisa kita tutup kolom komentar. Itu kelemahan IG. Kayaknya kalau IG nggak usah dijelasin lagi, kalian lebih paham dari Ibu ya. Cuman hubungannya sekarang dengan media promosi online, kenapa digunakan? Karena ini alasannya. Oke, sampai sini untuk kelemahan dan kelebihannya. Ada yang mau bertanya tentang IG atau ada yang menambahkan? Bu, saya suka IG karena pacar saya adanya IG juga, Bu. Nggak ada yang lain gitu kali ya? Itu ada yang lain? Nggak ada? Ya, tidak ada, Bu. Oke, kita lihat ya contoh promosi melalui Instagram. Nih, itu yang Ibu bilang tadi Instagramnya. Padahal kalau kita lihat ini nasi goreng biasa ya. Hanya ditambahin sosis terus ada telurnya. Tapi karena kita lihat komen nih, kalau di Instagram ini juga kelebihannya, ada komen-komen atau testimoni dari orang yang pernah makan ya. Nah, di sini di mana ada alamatnya di situ. Oh, itu di Jogja. Kemudian di situ ada berapa? Oh, 7,5K, 7.500 sampai 14.000 harganya. Bukanya kapan? Itu ada di situ keterangannya. Jadi sudah jelas semua dan ada testimoni, ini yang menguatkan kita pengen membeli sebuah produk. Inilah kelebihan atau kenapa kita menggunakan media Instagram. Oke ya. Kalau besok-besok ibu suruh buatlah Susika yang sudah pernah kita buat ya. Buat Susika dengan media Instagram, promosikanlah Susika dengan media Instagram, sudah bisa, sudah ada contohnya. Oke, next ya. Nah, yang terakhir Ibu pilih TikTok. Ini langsung Ibu ke contohnya aja. Kenapa? Karena nanti Ibu yang akan tugasin kalian. Banyak banget sih tugasnya, Bu. Iya, memang hidup seperti itu ya. Banyak tugas. Oke, ini contoh pemasaran online dengan TikTok ya. Nih loading lagi nih. Sabar menunggu. Bikin iklan susu viral Yoik di rumah aja. Tuang produk ke gelas biar videonya estetik. Semprot produknya biar kelihatan segar. Hasilnya Gimana? Seger kan? Buruan cek keranjang kuning di bawah, cuma 1.800 dapat 6 botol plus free ongkir untuk pembelian pertama. Oke, itu untuk media TikTok ya. Jadi kesannya kayak kita di rumah aja ternyata bisa bikin iklan sekeren itu gitu kan. Tapi tetap aja pengeditannya yang dibutuhkan. Dan ini juga yang Ibu pilih, ini merupakan yang trending ya, yang viral, yang banyak ditonton orang. Nah, ini sebanding enggak promosinya dengan hasil penjualannya. Boleh kita survei juga nanti ya. Ibu juga belum survei dan Ibu belum mencoba, tapi Ibu tertarik ini. Pengen tadi Ibu udah bilang ke anak Ibu, beliin ini dong, enak enggak gitu ya. Jadi Ibu tertarik lihat iklannya ini. Itu ya yang diharapkan dari media promosi dan itu sebagai contohnya untuk beberapa. Nah, thanks for your attention. Jadi di sini ada kata-kata untuk hari ini ya. Hidup adalah tentang belajar. Jika Anda berhenti, maka Anda mati. Kenapa Bu buat ini? Karena habis ini kita ada belajar lagi. Kita kan 4 jam pelajaran ya. Nah, jadi karena hidup akan terus berjalan, kita nggak mau mati, mari kita lanjut belajar dalam diskusi. Oke,
Untuk pemaparannya di PowerPoint, Ibu sampai sini ya. Sampai sini ada yang bertanya lagi atau ada yang mau kasih masukan, kasih kritik dan saran untuk PowerPoint-nya dulu, untuk materi di PowerPoint dulu, ada nggak? Bu, kepanjangan Bu, capek Bu nontonnya gitu contohnya. Bu, kuota habis Bu, enggak kan? Tidak Bu, sudah Gitu ya. cukup jelas penjelasannya. Sekarang Mudah sesuai dipahami. dengan yang Ibu bilang di awal, sesuai dengan yang Ibu katakan di awal ya. Nah, kita menggunakan LED review session. Waktu kita masih ada ya. Oke, di sini Ibu akan menunjuk satu orang sebagai leader dan yang lain nanti akan menjadi anggota kelompoknya. Nanti leader yang pilih kelompok menjadi 3 kelompok karena kita ada 11 ya. Leader jadi berkurang, jadi 10 dong. 10 orang ini harus dibagi 3 kelompok dan ini harus heterogen. Artinya jangan Dik-Dik, Pauji, Hariswan jangan dibuat satu kelompok nanti ya yang Ibu pilih jadi leader. Jadi pastikan dia circle-nya beda, jangan itu-itu aja. Coba Ibu pilih sekarang Vina jadi leader nak ya. Nah, tugasnya apa? Vina membuat kelompok, nanti dia yang akan memimpin kelompok diskusi. Ya. Jadi nanti 3 kelompok diskusi ini akan mendiskusikan hal-hal apa saja tadi yang kalian catat di LKPD kalian. Pertanyaan apa yang muncul? Silakan kalian diskusikan dalam kelompok kecil kalian, baru nanti kalau kelompok kecil bisa jawab, ya udah dijawab di situ aja. Tapi kalau tidak bisa jawab nih, contohnya nanti Rizwan, Rizka, Neni itu satu kelompok nggak bisa jawab nih pertanyaan Neni nih, boleh tanya ke kelompok lain dengan dipimpin oleh Vina. Seperti itu ya. Oke Vina, coba tentukan nak 3 kelompok sekarang. Ya, baik Bu, terima kasih sudah mempercayai saya sebagai leader. Mungkin terlebih dahulu, tadi sesuai instruksi ya, saya bagi kelompok dulu. Jadi saya bagi 3 kelompok, ya. Untuk kelompok pertama atau kelompok 1, anggotanya Dik-Dik, Ade Tini, dan Ade Nur Aisyah. Untuk kelompok 2, Rizwan, bentar Bu. Untuk kelompok 2, Rizwan, Wati, dan Neni. Dan untuk kelompok 3, Fauzi, Nurlela, dan Rizka ya. Nah itu untuk kelompoknya. Silahkan karena sudah dibagi kelompok, duduk bersama kelompoknya masing-masing. Iya, Pin, siap. Ya, coba Ibu Sudah? pastiin dulu ya tadi. Ibu pastiin ya, Dik-Dik tadi sama Ade Nurai sama Ade Tini. Ya, itu sudah nggak satu lagi ya. Rizwan juga udah dipisah nih, Rizwan, Wati, dan Neni nih. Jangan lupa nih anggota kelompoknya. Kemudian yang ketiga Fauji, Nurlela. Ai masuk sini ya, tadi Ai kayaknya lupa disebutin ya. Ai sama Rizka ya. Sebutkan. Oke. Nah, di sini boleh menggunakan handphone yang kalian simpan tadi, tapi WA-nya dinyahkan dulu, boleh searching atau googling mengenai materi kalian ya. Oke, silakan Vina lanjut. Ya, baik. Sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing? Sudah. Teman-teman? Silakan kalau sudah duduk bersama kelompok masing-masing, silakan setiap kelompok boleh mendiskusikan ya bersama kelompoknya masing-masing tentang tugas yang sudah diberikan oleh Bu Vera. Bagaimana? Ada kesulitan untuk pengerjaan tugasnya? Kelompok A, bagaimana kelompok A? Apa ada kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan? Sedikit ada. Dik sebagai ketua kelompok gimana? Ada pertanyaan sih tadi penjelasan Ibu Vera ya tentang media promosi lewat YouTube, itu Pin yang itu. Iya. Ada pertanyaan sih yang belum ini. Kenapa sih perusahaan-perusahaan besar itu lebih menyukai lewat YouTube untuk media promosinya? Pemasaran online-nya seperti itu. Itu sih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Coba untuk kelompok 2 ada yang bisa menanggapi pertanyaan dari Dik-Dik tadi? Kelompok 2, silakan. Boleh saya. Oh, boleh, Neni. Ya. Tadi pertanyaan dari Dik-Dik, saya akan mencoba menjawab karena YouTube dinilai mampu membangun brand awareness dan menjangkau konsumen yang lebih luas karena hal ini didasari oleh kegemaran generasi milenial maupun generasi Z yang lebih senang menyaksikan tayangan video di YouTube
dibandingkan menonton acara televisi maupun media lainnya. Mungkin itu jawabannya. Oh iya, baik. Terima kasih Nurlela. Penjelasannya sudah cukup jelas. Untuk kelompok yang lain bagaimana? Ada yang mau menambahkan? Tadi Neni ya? Ya, Neni. Yang untuk kelompok yang lain gimana? Ada yang mau menambahkan pertanyaan dari tadi Dik-Dik? Tidak ada? Sudah cukup jelas ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin Bu untuk diskusinya ini selesai. Saya kembalikan lagi kepada Bu Vera ya. Oke, terima kasih Vina dan teman-teman yang lain. Tadi sudah Ibu dengar diskusinya ya, ada 100 pertanyaan dari kelompok A, ada 150 pertanyaan dari kelompok B ya. Kelompok C ada 200 pertanyaan tadi. Oke, nah jadi boleh dikumpulkan LKPD-nya dulu ya Wati ya. Iya, dikumpulkan LKPD-nya dan tadi Ibu rasa sudah dicatat semua dan kesimpulan yang kalian buat boleh kalian catat di situ. Boleh ditambahkan kalau tadi belum ya, boleh dicatat di situ kesimpulan dari pelajarannya. Tidak usah diucapkan satu-satu, simpulkan sendiri. Kalau dari Ibu ini kesimpulannya hari ini yaitu melalui media promosi online yang tepat, kita sebagai pelaku usaha mampu mendapat masukan atau saran langsung dari konsumen, meningkatkan daya saing pelaku usaha, biaya pemanfaatan media promosi online yang lebih kompetitif, dan nanti sebagai hasil akhirnya produk atau jasa yang kita promosikan terjual dengan maksimal di pasar. Ya, jadi besok kita masih ketemu lagi, kita lanjutkan masih tetap di media promosi, tentu bukan dengan media sosial media lagi ya. Jadi ingat besok masih tetap media promosi pemasaran online. Dan tugasnya nanti boleh membuat kreasi sendiri. Kita kemarin sudah memproduksi sushi yang kita beri nama Sushika, Sushi Yadika. Silakan kalian buat dengan sederhana aja karena waktunya yang 1 malam aja, baik itu dengan Instagram atau apapun itu dengan sosial media. Silakan dibuat dan kirim ke email Ibu promosi kalian ya. Jadi buat bahasanya yang kira-kira menarik, gambarnya dan sebagainya. Oke ya, sampai sini udah jelas ya. Untuk besok ngapain sudah Ibu jelaskan juga. Kemudian sekarang silakan siap-siap untuk pulang. Dik-dik yang merapikan peralatan semua ya. Di LCD-nya jangan ada yang nyala, semuanya dirapikan ya. Ya. Semua piket juga sebentar mau pulang, jangan pulang dulu yang piket, silakan dibersihkan kelasnya, dirapikan juga ya. Oke, sebelum pulang silakan Wati tutup dengan doa nak. Ya. Sebelum kita pulang, mari kita tutup sama-sama pembelajaran ini dengan doa. Doa dimulai dalam hati. Selesai. Ya, baik. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Stay healthy, keep happy ya. Dadah. Dadah, Bu. Terima kasih, Bu Vera. Terima kasih, Bu Vera. Ya.